Sistem trellis ini pada prinsipnya bersifat fleksibel. Teman-teman bisa membuatnya dengan single cordon. Nah, di sana kita cukup bisa menumbuhkan tersier saja dari sekunder ketika kita membengkokkan batang utama. Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim ensiklo.com. Nah, dalam sesi kali ini kami akan bercerita atau menjelaskan tentang bagaimana pembentukan pohon anggur atau training pembuahan pohon anggur dengan sistem trellis. Nah, di samping saya ini ada satu pohon anggur dengan varian manicure vineyard yang kami tanam dengan sistem trellis. Nah, ini sekaligus nanti sebagai update ya teman-teman, untuk teman-teman yang menanyakan perkembangan anggur yang sambung sisip mata. Nah, ini adalah anggur yang tumbuh dari sambung sisip mata. Jadi kami menumbuhkannya dari sisip mata, hanya mengambil mata dan dicangkokkan ke dalam batang pohon anggur yang sudah besar. Sistem penanaman anggur dengan model trellis ini dahulu pertama kali lebih banyak digunakan oleh perkebunan anggur yang bertujuan untuk menghasilkan buah untuk minuman atau wine. Nah, tapi sekarang mulai digunakan juga model ini untuk perkebunan-perkebunan atau individu atau rumahan ya, yang menanam anggur untuk table grape. Nah, sistem ini sebenarnya cukup sederhana, secara umum tidak membutuhkan lahan yang cukup luas, artinya minim infrastruktur ya. Kita cukup punya tiang, kemudian memiliki kawat untuk menahan laju perkembangan anggur ini agar tertata. Kenapa anggur dengan model seperti ini disebut dengan sistem trellis? Ya, kalau kita lihat secara seksama, tipikalnya model pembentukan batang seperti ini akan mirip dengan trellis pagar atau mungkin trellis penjara mungkin ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya pagar di rumah, silakan bisa digunakan dan dimanfaatkan langsung untuk penahan atau tempat tumbuh rambatan anggur ini. Nah, dengan konsep yang sederhana seperti ini akan jauh lebih menghemat sumber daya jika dibandingkan dengan anggur yang ditanam di sistem para-para. Nah, jadi model ini secara umum akan lebih menghemat sumber daya. Nah, bagaimana pembentukannya? Secara umum ada banyak model sistem trellis yang dibentuk. Ini saya akan menunjukkan sistem trellis dengan percabangan sekunder ganda. Jadi saya hanya akan mengambil ke kanan satu dan ke kiri satu. Ada juga sistem trellis yang menggunakan ganda ke atas. Jadi dua ke samping pada tingkat pertama, nanti akan dibentuk lagi dua ke samping pada tingkat kedua. Jadi nanti akan ada dua tingkat sekunder. Jadi ada tingkat pertama dan di tingkat kedua yang ke kanan dan ke kiri juga. Kedua-duanya memiliki manfaat yang berbeda, tapi saya tidak ingin menjelaskan yang model ini karena saya belum mencobanya. Nah, ada juga yang membuat 4 sekunder dengan model sama rata. Artinya di sini ada 2 sekunder, tapi kemudian ada percabangan di sini yang membuat sekunder lainnya, sehingga kemudian tersier tumbuh di 4 sekunder yang berbeda tapi sama tinggi. Nah, pada pola ini kita hanya akan menggunakan 2 sekunder. Nah, sekunder bermula di sini pada pangkal pohon. Nah, kebetulan di sini kami menggunakan rootstock pohon anggur yang sudah sebesar lengan. Jadi percabangan keluar pertama ini sudah kami anggap sebagai sekunder, dengan menyatakan bahwa batang anggur yang besar ini sebagai primer dari tanaman ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kita memiliki 2 sekunder ke kanan dan ke kiri. Pada saat ini kita sedang pada tahap pembuatan tersier sekaligus pembesaran batang sekunder. Kenapa kita bisa melakukannya secara sekaligus? Karena kita menggunakan cabang tersier yang bersumber dari tunas air. Nah, seperti kalau teman-teman lihat di sini mulai merata. Ini cabang-cabang tersier yang kita siapkan, yang semuanya bersumber dari tunas air. Nah, banyak yang bertanya, apakah boleh menggunakan tunas bat? Pada prinsipnya, tunas bat atau tunas air sama-sama bisa memproduksi buah secara produktif. Ketika kita menggunakan tunas air sebagai tersier, nantinya ketika batang ini sudah menjadi coklat, kita juga akan menggunakan tunas utama atau bat untuk cabang pembuahan. Artinya ini menjawab sekaligus pertanyaan teman-teman, bagaimana dengan cabang pembuahan, apakah bersumber dari tunas air? Maka kami jawab tidak. Meskipun tersier ini bersumber dari tunas air,
tetapi nanti cabang pembuahan akan dibentuk dari tunas utama atau bud. Nah, jika teman-teman tidak menyukai atau tidak memilih tunas air sebagai tersier, teman-teman bisa membuat cabang tersier dari tunas bud. Nah, bagaimana melakukannya? Sama saja teman-teman. Yang harus ditunggu adalah memastikan batang sekunder ini sudah berukuran minimal sebesar pensil, atau saya perkirakan ya sebesar jari kelingking atau jari manis, dan kemudian sudah berwarna coklat. Jangan pernah membuat cabang tersier dari tunas bud apabila di sini batang sekundernya masih berwarna hijau atau masih merupakan batang muda. Nah, secara umum teman-teman, seperti saya katakan tadi, ketika kita menumbuhkan tunas tersier dari tunas air, perkembangan tunas tersier ini menjadi batang tersier akan juga berkontribusi pada pembesaran batang sekunder. Nah, bagaimana untuk merapikannya? Seperti yang teman-teman lihat, kita memiliki 3 tingkat kawat yang digunakan untuk menata. Nah, di sela-sela kawat ini, kita memiliki benang atau nilon atau apapun yang bisa digunakan untuk mengarahkan tunas-tunas yang tumbuh sebagai cabang tersier, sehingga semuanya akan tumbuh ke atas secara rapi. Di sini bisa dilihat bisa tumbuh ke atas secara rapi. Namun satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah pemerataan cabang tersier yang kita persiapkan dari tunas air. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kami sedang dalam fase pemerataan. Jadi ada yang sudah setinggi ini, ada yang setinggi ini, dan ada pula yang masih setinggi ini. Dan ini masih merupakan situasi yang wajar dalam pertumbuhan pohon anggur. Artinya akan ada selalu tunas yang tumbuh lebih cepat dari tunas yang lain. Agar merata, maka yang harus kita lakukan adalah dengan memangkas ujung sampai di mana batas minimal pucuk anggur kita inginkan. Misal, kita ingin agar nantinya tersier sama rata pada tingkatan ini. Maka ketika kita melihat ini sudah lebih panjang dari yang lainnya, kita bisa pangkas terlebih dahulu di sini. Tapi perlu diperhatikan saat pemangkasan teman-teman, pastikan bahwa tunas yang akan tumbuh di bawah tempat kita memangkas itu adalah tunas yang berpotensi hidup dengan baik. Dengan demikian pertumbuhan akan dapat diteruskan. Apabila kita memilih memangkas pada posisi di mana tunas tampak tidak lebih baik, maka nanti kemungkinan akan tumbuh tunas dari bawah yang akan membengkokkan batang tersier atau tidak tumbuh sama sekali. Nah, jadi dengan pola ini perlu diperhatikan secara seksama dan hati-hati pada bagian manakah kita ingin memotong untuk mengerem pertumbuhan satu cabang agar pertumbuhan cabang lain menjadi merata. Nah, kalau lihat di sini teman-teman, pertumbuhan di sisi sebelah kiri saya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di sebelah kanan. Dengan demikian, saya melakukan pemotongan di salah satu ujung batang. Sehingga pertumbuhan di sebelah sana akan menjadi serentak dan sama dengan pertumbuhan di sebelahnya. Karena kami menggunakan rootstock dengan batang besar, maka mungkin berbeda nantinya dengan teman-teman yang menanam anggur dari grafting atau bahkan dari cutting atau potongan dahan. Jika teman-teman menanam dari cutting atau potongan dahan atau kemudian grafting dalam ukuran kecil, maka yang perlu diperhatikan ketika menumbuhkan pertama kali perlu untuk dibuatkan atau diberi rambatan, misal batang bambu kecil atau ajir ya, yang teman-teman bisa beli di toko-toko online. Ketika sudah mencapai batas pertama atau garis di mana kita ingin menjadikan sekunder, maka di sana nanti bisa kita pangkas menjadi batang sekunder. Tapi ingat, sekali lagi pembentukan cabang sekunder sebaiknya dilakukan juga ketika batang minimal sebesar pensil atau sudah berwarna coklat. Sistem trellis ini pada prinsipnya bersifat fleksibel. Teman-teman bisa membuatnya dengan single cordon. Misalnya pot ini diletakkan di samping sana dan kemudian hanya satu batang yang diperpanjang untuk sampai ke pojok sini misalnya. Nah, di sana kita cukup bisa menumbuhkan tersier saja dari sekunder ketika kita membengkokkan batang utama. Artinya, pembentukan batang anggur dengan sistem trellis dapat juga dilakukan dengan metode single cordon. Tidak
harus percabangannya 2, tidak harus membentuk percabangan 4, atau tidak harus membentuk percabangan 3. Cukup percabangan 1. Letakkan pot di ujung sana, ambil satu batang yang kita besarkan langsung sebagai primer maupun sekunder. Menjadi sekunder ketika kita mulai membengkokkan batang utama. Teman-teman, di sini tampak ujung dari cabang anggur yang sebelah arah sini yang saya potong untuk meratakan pertumbuhan anggur di arah sebaliknya. Nah, prinsip pemotongan dan pembiaran ini penting untuk dipahami oleh teman-teman dalam pemerataan pohon anggur. Seperti pemerataan pada tersier, pemerataan pada sekunder pun perlu dilakukan. Jika kita membiarkan cabang ini tumbuh terus, maka energi atau nutrisi akan terfokus untuk pembentukan batang sekunder. Jadi kita harus hitung atau kita rencanakan berapa panjang sekunder ke kanan atau ke kiri yang kita inginkan terbentuk. Prinsip pemerataan cabang sekunder maupun tersier adalah pemerataan nutrisi. Apabila satu cabang tumbuh lebih cepat, maka itu harus dihentikan dengan cara memangkas, sehingga cabang lain akan tumbuh merata. Nah, ketika cabang itu panjangnya sudah merata, kita bisa fokus dalam perataan ukuran batang. Meskipun tidak harus presisi sama. Dengan distribusi nutrisi yang merata begini, kita berharap mendapatkan pohon anggur yang lebih rapi dan lebih merata, seimbang antara satu cabang dengan cabang lainnya. Kenapa begitu? Nantinya itu akan bermanfaat pada fase pembuahan. Jika sudah tertata rapi semacam ini, saat pembuahan kita tidak akan repot lagi. Kita cukup melakukan pemangkasan berulang-ulang pada satu cabang tersier yang sudah terbentuk. Jadi tidak ada cabang tersier liar. Semuanya terencana sehingga lebih rapi. Nah, kita kemudian memiliki pohon anggur dengan buah yang lebih terdata dan lebih mudah untuk dirawat. Model trellis ini juga menguntungkan di lain sisi, karena dengan bentuk seperti ini nantinya jika tumbuh buah pada cabang-cabang tersier seperti ini, daun-daun yang bertumbuhan akan menjadi naungan untuk anggur atau untuk buahnya dalam fase-fase perkembangan awal yang sangat rentan jika terpapar sinar matahari. Sehingga dengan model seperti ini akan mendapat manfaat lainnya. Salah satu manfaat atau kegunaan dari model trellis adalah dekatnya cabang utama dengan cabang sekunder atau primer dengan sekunder. Hal ini akan memangkas jarak dalam distribusi nutrisi. Kalau teman-teman perhatikan juga di perkebunan-perkebunan anggur modern di Eropa misalnya, bisa dilihat di channel-channel YouTube lainnya, teman-teman bisa melihat bahwasanya jarak tanah dengan batang sekunder atau batang yang rebah itu tidak terlalu jauh. Hal ini akan memangkas jalur distribusi nutrisi dari akar menuju batang yang kita siapkan menjadi penampang pembuahan, yakni sekunder dan tersier. Dengan demikian, pertumbuhan batang anggur pada sistem trellis ini akan lebih maksimal jika dibandingkan dengan sistem para-para atau single cordon yang menggunakan para-para, di mana jarak akar dengan cabang sekunder lebih jauh. Untuk mendapatkan cabang tersier dari tunas air yang cukup merata seperti ini merupakan salah satu tantangan besar ketika teman-teman memelihara anggur. Kenapa begitu? Biasanya tunas air atau tunas yang dipersiapkan untuk cabang tersier mati muda atau tidak tumbuh dengan baik. Nah, agar merata seperti ini beberapa hal perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah menjaga agar tidak ada jamur pada daun-daun pohon anggur. Ini saya tunjukkan, ada daun anggur yang pernah kena jamur, tapi kemudian tidak sempat sampai mati karena teratasi, sehingga jumlah daun yang terbuang sangatlah sedikit. Memelihara daun dalam pengembangan pucuk-pucuk atau tunas-tunas anggur itu menjadi penting. Jadi sebisa mungkin daun tidak ada yang sengaja dibuang. Jadi kalau ada jamur, sebaiknya mengatasi jamurnya atau mengobati jamurnya, bukan malah membuang daun. Sebenarnya kalau untuk mengantisipasi daun-daun pada tempat yang dekat dengan tanah itu bisa dikurangi. Tapi di sini dengan perawatan yang cukup sebenarnya jamur bisa kita obati. Di sini nampak seperti daun-daun yang nampak ada karatnya ini dahulu terkena jamur, tapi bisa diobati. Nah, membuang daun terlalu banyak pada masa pertumbuhan itu adalah satu kerugian tersendiri. Jadi sebaiknya teman-teman tidak melakukan pembuangan daun. Selain soal jamur,
Soal kedua yang menantang adalah terkait dengan serangga yang berada di sekeliling pohon atau lingkungan kita menanam anggur. Misal belalang. Belalang ini salah satu musuh di mana dia sangat suka untuk memakan pucuk-pucuk tunas anggur. Atau kemudian ada juga trip gitu. Trip biasanya memakan pucuk tunas muda, juga melukai beberapa bagian-bagian pada batang sehingga kemudian pertumbuhannya menjadi terhenti. Nah, untuk mencegah adanya hewan-hewan atau serangga yang mengganggu pertumbuhan ini, maka perlu dipastikan bahwasanya pohon ini diberi pestisida nabati secara reguler. Di video lainnya, saya akan menjelaskan bagaimana membuat pestisida nabati untuk mengurangi risiko kedatangan serangga-serangga. Beberapa contoh yang tampak jelas biasanya serangga itu salah satunya adalah kumbang yang suka memakan daun-daun pohon anggur sehingga kemudian tampak bolong. Jadi akan banyak bolongan pada daun anggur. Nah, itu satu kerugian tersendiri karena proses fotosintesis atau proses pemasakan makanan itu tidak dapat terjadi secara baik ketika dedaunan anggur ini rusak. Nah, pemerataan ini juga membutuhkan nutrisi yang baik. Selain nutrisi, saya juga menganjurkan teman-teman untuk menjaga pH tanah. Jadi, pastikan pH-nya selalu berada pada 6,5 sampai 7,5 atau yang disebut dengan pH netral. Dalam perawatan daun anggur ini, saya biasanya secara berkala menyiramkan atau menyemprotkan fungisida pada daun. Tapi sekali lagi saya menggunakan fungisida organik. Kami sudah membuat video tentang cara membuat fungisida organik dan silakan teman-teman praktekkan. Selain menjaga pH, memberi pupuk pada media tanam, saya juga memberikan asam amino yang disemprotkan ke daun pohon anggur. Kenapa saya memberi asam amino? Pertama, dia akan memperbaiki stomata daun. Yang kedua, akan membantu menambah jumlah zat klorofil daun sehingga proses fotosintesis menjadi lebih baik ketika stomata dan klorofil lebih baik. Yang ketiga, zat atau asam amino akan menjadi sumber tenaga untuk pembentukan batang dan menjaga ketahanan daun dari penyakit-penyakit. Sehingga kalau dipegang, daun yang diberi asam amino itu akan terasa lebih tebal dan lebih kaku dibandingkan daun yang tidak diberi asam amino. Nah, dengan pemerataan dan penjagaan daun yang sedemikian rupa, kita akan mendapatkan pohon anggur yang sehat dan tumbuh merata. Baik teman-teman, demikian video tentang pembentukan anggur dengan sistem tralis kali ini. Nah, kami ke depan akan update bagaimana perkembangan pohon ini ketika kami menyiapkan foundation pruning dan cutting pembuahan. Tapi perlu diingat teman-teman, karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana update dari satu pohon ke pohon yang lainnya, perlu kami beritahukan bahwasanya kami mengandalkan proses alamiah, sehingga untuk membuat video selanjutnya kami membutuhkan waktu yang lebih panjang agar teman-teman bisa mengikuti proses-proses pembentukan anggur ini. Demikian, apabila dirasakan video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam pengembangan anggur, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa pula bagikan ke teman-teman lain yang mungkin tertarik untuk melakukan budidaya anggur atau sedang belajar dalam proses penanaman anggur. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam.